Baik, pas jam 11 kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat pagi. Jadi kita akan melanjutkan kuliah pertemuan yang kedua untuk saja ya. Kita akan bicara dengan antivirus ya. Ya biasanya saya kesulitan presensi sehingga minta tolong Mas Darno ya. Selalu ada galat mungkin karena jauh itu ya. Saya gagal presensi. Jadi untuk urusan presensi seperti yang minggu lalu ya, hubungi Mas Darno. Baik, kita akan bicara tentang antivirus. Nah, kemarin heboh ya, kita Oh, kedengaran suara saya halo, assalamualaikum Pak Ari. ya, Mas Darno. Ini jenengan sudah jadi host, Nggih, matur terus nuwun. sudah kerekam itu Pak. Oh, nggih. Terus sudah saat tadi presensi sudah di Mbak Mita juga. Oh, nggih, matur Oke. nuwun. Soalnya selalu gagal, Mas, dari tempat saya mungkin karena Enggak kalau internetnya ya. enggak kalau di sini ini di apa itu Pak di komputer saya di laptop saya itu Pak sudah jadi host, Oh, sudah jadi nggih. host Pak. Kalau yang presensi itu Mas Darno, presensi saya biasanya pakai scan itu kok gagal ya. Makanya minta tolong Kayak apa Pak? presensinya. Absen, presensi. Oh presensi, nggih pripun? Kalau saya presensi sendiri itu selalu gagal. Katanya ada galat, ada galat. Oh gitu. Ya, Datanya ada datanya Pak. Pakai data apa wifi itu? ya, jadi apa? Kalau presensi itu saya selalu gagal ininya, nyeken itu loh Mas. Oh gitu. Nanti saya minta Ah, tolong, ya. Minta tolong oh nggih, nggih, dikoreksi nggih. daftar hadirnya, nggih. Mungkin karena Nggih, jauh, nggih nggih, Pak, nggih, internetnya, nggih, nggih. Matur nuwun Mas Darno. nggih, 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 nggih. Baik, kita lanjut. Mahasiswa, ada yang dengar saya? Halo? Dengar Pak. Oke, kita lanjut ya. Antivirus, ya. Jadi kita beberapa tahun ini, alhamdulillah kita sekarang udah bisa apa? eh, luring ya. Tetapi saya karena ada halangan, saya masih daring ya. Nah, jadi kita sempat dunia sempat dihebohkan oleh COVID-19 ya. Adanya virus corona. Nah, ini kita sekarang bicara tentang antivirus. Sebenarnya virus itu bisa diobat enggak sih? Bisa, tapi ya itu kemarin kok heboh itu nanti akan kita apa, perbincangkan di sini. Kita bicara sekarang tentang antivirus dulu ya, antivirus. Nah, salah satu contoh virusnya adalah ini ya. Jadi virus itu ada bagian-bagiannya ya. Ada ya enzimnya ya, neuraminidase, ada protein, membran proteinnya, ada protein M2 ya, ada nukleokapsid, ada RNA-nya juga ya. Nah, ini contoh virusnya. Ini juga contoh virus influenza ya. Jadi kalau di kita flu itu biasa ya. Nggak ada orang kita flu kok kita cemas itu nggak ada. Tapi kalau di luar negeri flu itu bisa mematikan ya. Jadi kita beruntung di daerah apa tropis ini kalau virus flu itu tidak berbahaya ya.
Rasanya belum pernah ada ya si A meninggal karena flu gitu, belum ada. Flu di luar negeri sering. Nah ini contoh virus influenza itu ada bagian-bagiannya seperti ini ya. Ada yang apa lapisan protein, ada yang asam nukleat ya, ada DNA-nya, ada juga RNA ya. Kemudian ada ini kayak ekor gitu ya. Nah, virus ini ukurannya sangat kecil ya, 20 sampai 300 nanometer ya. 50 kali lebih kecil dari bakteri. Tidak dapat dilihat dengan mikroskop biasa, digunakan mikroskop elektron ya. Virus hanya mempunyai DNA dan RNA, jadi salah satu ya. Mampu memperbanyak diri tetapi hanya dalam sel hidup atau host. Dalam host dapat bersifat mematikan atau inaktif ya. Jadi kalau kita kena kemasukan virus itu ada dua kemungkinan. Kita kalau virusnya inaktif kita jadi pembawa ya. Jadi kita membawa virus tapi kita sehat ya. Atau menjadi sakit ya karena dia aktif. Kemudian menggunakan DNA atau RNA-nya sendiri ya. Jadi dia punya RNA atau DNA sendiri untuk menginstruksikan sel host membuat salinan-salinan baru. Virus bukan sel ya. Komponen virus sangat simpel, tidak mampu mensintesa protein dan membentuk ATP ya. Jadi dia tidak bisa membentuk sendiri. Sebenarnya zaman nenek moyang dulu itu sudah ada sebenarnya. Cuma mereka tidak bisa menjelaskan ya. Nah, sebagai contoh berdasarkan hasil penelitian sekarang itu bawang merah ya, itu bisa menangkap virus dalam artian si virus bisa mati nanti, bisa nempel ya. Sehingga kalau zaman dulu itu bawang merah dikupas kemudian ditaruh di kamar ya untuk mengusir makhluk halus. Nah, sebenarnya makhluk halus yang dimaksud zaman dulu itu bukan jin setan ya, tapi makhluk halusnya itu virus karena nggak kelihatan ya. Nah, sekarang ternyata terbukti. Jadi bawang merah itu bisa untuk itu membunuh virus ya. Jadi virus adalah suatu subseluler organisme yang hanya dapat melakukan replikasi saat menginfeksi suatu sel. Genovirus dari asam nukleat yaitu baik RNA atau DNA. Nah, ini di pelajaran mata kuliah biokimia ada ya. DNA kita hanya mengingatkan saja ya. Jadi di sini ada bahasa nitrogen ya. Adenin, timin, guanin, sitosin ya. Jadi kalau kita masih ingat belajar KFD, itu definisi bahasa itu salah satunya adalah donor elektron ya. Jadi bahasa-bahasa nitrogen ini biasanya nitrogen ada pasangan elektron bebas sehingga dia berpotensi sebagai donor elektron begitu. Nah, ini ada pasangan basa ya. Nah, ya GCTA ya GCTA. Nah, ini yang sebelah kanan ini contoh strukturnya. Nah, ini DNA ya, DNA ya. Bedanya DNA dengan RNA ada gulanya ya. Kalau RNA itu ribose, kalau ini deoksiribose nucleic acid ya. Ini DNA ya. Nah, jadi ini bahasa ada yang namanya bahasa pirimidin ya. Pirimidin itu eh, sitosin sama timin ya. Kalau purin itu adenin sama guanin ya. Adenin sama guanin. Nah, DNA di sini ya. Ya, jadi GCTA ya. Jadi kalau timin itu ikatan hidrogennya dengan adenin ya. Kemudian kalau yang di sini guanin dengan sitosin. Nah, ikatan hidrogen itu
adalah ikatan suatu atom dengan hidrogen. Ya. Ya, atom yang elektronegatif dengan hidrogen. Biasanya atom tersebut O, kemudian N ya. Nah, sehingga di sini terjadi ikatan hidrogen, di mana ikatan hidrogen itu elektronnya berasal dari donatur elektron, yaitu di sini oksigen, kalau di sini nitrogen. Nah, ini RNA ya, ada tRNA, ada messenger RNA ya. Ini pelajaran biokimia. Nah, RNA ini ya, jadi kalau RNA itu tidak double helix ya, single ya. Adenin, urasil, guanin, sitosil ya. Jadi yang membedakan adalah urasil tadi ya. Jadi ada gula, ada fosfat ya. Nah, gula ini nanti berikatan dengan basa tadi, urin. Nah, ini masih ingat ya, bedanya DNA dengan RNA adalah pada basa. Kalau di DNA itu timin, kalau ini urasil ya, urasil. Nah, sekarang antivirus. Jadi virus tadi adalah parasit intrasel yang tidak bisa bereplikasi sendiri, tetapi harus menggunakan sel inang ya. Jadi kalau kita memasukkan virus itu kalau satu aja nggak masalah ya. Yang bermasalah kalau dia bereplikasi ya. Satu jadi dua, dua jadi empat, empat jadi enam, dan dua, empat jadi 8 dan seterusnya ya. Sekarang antivirus sebuah agen yang membunuh virus dengan menekan kemampuan untuk replikasi, menghambat kemampuan untuk menggandakan diri dan memperbanyak diri. Nah, jadi kita kalau belajar di kimia medisinal karena kaitannya dengan antivirus, kita harus tahu siklus replikasi virus ya. Secara garis besar dapat dibagi menjadi 10 langkah, yaitu absorpsi virus ke sel pengikatan ya. Jadi nempel masuk ke tubuh ya, kemudian terjadi pengikatan, kemudian penetrasi virus ke sel ya. Lebih dalam lagi, kemudian uncoating, kemudian transkripsi tahap awal, translasi tahap awal, replikasi genom virus, transkripsi tahap akhir, dan penggabungan virus, kemudian pengelepasan virus. Nah, virus itu ada DNA, ada RNA. Contohnya yang DNA adalah herpes simplex, herpes zoster, varicella zoster, cytomegalovirus ya, CMV. Yang RNA itu HIV, hepatitis, influenza. Di antara sekian ini tentu saja influenza sering ya, kita sering kena flu dan tidak membahayakan. Biasanya dengan obat flu kita sudah sembuh ya. Yang berikutnya adalah hepatitis. Hepatitis ini juga sering ya. Tahun berapa itu sempat heboh ya, UGM mahasiswanya kena hepatitis. Kenapa? Ternyata penyebabnya karena makanan di sepanjang jalan Kaliurang yang membelah UGM ya. Nah, mahasiswa banyak makan di situ dan mungkin dari situ berkembang biak sehingga terjadi wabah mahasiswa UGM kena hepatitis. HIV juga sempat ya. Nah, kita akan lihat siklus replikasi virus DNA ya. Jadi ada virus DNA masuk ya. Nah, kemudian nanti mengalami ini transkripsi. Kemudian ke sini ya. Assembly ya. Nah, nanti dari apa? Dari proses ini nanti bisa kita targetkan obatnya mau menghambat di mana ya. Di sini sebagai contoh misalnya ada menginhibisi DNA polimerase ya. Jadi contohnya nanti asiklovir dan siklovir ya, atau analog daripada basa nukleosida.
Dan di sini juga ya. Nah, ini siklus virus RNA ya. Nanti bisa di sini ya menginhibisi transkriptase ya. Transkriptase contohnya nanti ini ada apa? Sidonudin, asitabin ya, idanosin ya, nevirapin ya, evaviren. Nah, jadi pekerjaannya di sini. Ada juga nanti yang apa menginhibisi protease secara selektif di sini ya. Seperti sapuinavir ya, sapuinavir. Nah, ini klasifikasi obat antivirus ini biasanya di farmakologi ya. Jadi kita lewat saja, kita klasifikasinya berdasarkan mekanisme kerja. Kalau ini berdasarkan yang lain ya, ada antivirus untuk herpes, influenza, dan seterusnya. Ini juga antivirus ada yang non-retrovirus, ada yang anti-retrovirus. Nah, tempat kerja utama obat pada replikasi virus ya. Jadi ini ada beberapa, nanti kita tinggal eh, mempelajari masing-masing ada tempat kerjanya ya. Nah, berkaitan dengan penemuan obat nanti bisa kita mencari apa targetnya di kode PDB, Bank Data Protein ya. Nah, ini contohnya tadi ya, memblok basapurin, pirimidin ya, analognya ya. Dan bisa juga memblok di sini ya, di sintesis protein di akhir. Bisa juga di sini neuraminidase ya, enzim. Bisa juga di sini ya, cara non spesifik. Ini sama ini ya, cuma beda sumber. Nah, jadi kita nanti akan fokus ke sini, klasifikasi antivirus berdasarkan mekanisme kerjanya ya. Ada yang menghalangi penetrasi, uncoating, sintesis protein awal, sintesis asam nukleat, sintesis protein akhir, menghambat perakitan, kemudian menghambat rilis dan imunomodulator. Ini contoh anti herpes dan anti CMV ya. Jadi di sini dicontohkan asiklovir, pensiklovir, gansiklovir ya. Nah ini nanti akan menghambat ini ya, timidin kinase ya. Dalam hal perubahan monofosfat menjadi difosfat, kemudian dan seterusnya menjadi trifosfat ya. Nah di sini akan dihambat oleh trifluridin, ya. Cidofovir first carnet. Ya. Nah, jadi sekarang tadi kita sudah bahas ya tentang asam nukleat. Jadi virus itu memerlukan asam nukleat sehingga sintesis asam nukleat ini bisa kita halangi dengan apa obat-obat yaitu analog nukleotida ya. Ya, jadi ini sering sekali dalam obat itu apa memanipulasi ya. Jadi kalau ada virus mau membentuk asam nukleat, terus bahannya apa? Oh, bahannya ini basa nukleosida. Nah, itu bisa kita kecoh nanti ya. Nanti akan kita lihat ada hubungan struktur antara obat dan bahan yang kita perlukan. Ini beberapa antivirus yang bekerja menghambat sintesis asam nukleat, yaitu asiklovir,
ganciclovir, valaciclovir, ya, valganciclovir, 6-deoksi aciclovir, iodosuridin dan trifluridin, ribavirin, vidarabin, didanosin, lamivudin, stafudin, dan ACT, azidotimidin. Nah, kita akan lihat. Nah, jadi di sini tadi ya. Aciclovir. Nah, aciclovir itu adalah analog dengan guanin ya. Jadi tadi kita sudah belajar atau kita bahas tadi ada basa ya, ada basa purin namanya guanosin. Seperti ini ya. Basa purin tadi. Nah, ternyata aciclovir itu sebenarnya ada kemiripan ya. Ada kemiripan dengan guanosin ya. Miripnya di sininya berbeda ya. Jadi di sini gugusnya beda. Guanosin ini nggak lengkap ya. Jadi kalau ini mau dijadikan apa asam nukleat tadi berarti nanti nggak jadi karena nggak lengkap. Nah kalau zaman dulu menjelaskan kenapa kok bisa keliru ya karena mirip. Tapi untuk zaman sekarang mungkin lebih mudah dijelaskan dengan energi, energi kompleks obat reseptor ya atau enzim. Jadi enzim yang mengangkut ini aciclovir itu lebih stabil dibanding guanosin. Dibanding kalau enzim mengikat guanosin karena lebih stabil maka ini enggak diikat. Karena enggak diikat ini enggak terjadi ya, enggak terjadi proses berikutnya ya. Akhirnya sintesis DNA-nya enggak jadi, virusnya mati begitu. Ini tentang apa tadi? Prinsipnya tadi sudah ya. Jadi dengan apa? Timidin kinase ya, timidin kinase enzimnya itu ya. Sehingga perubahan dari monofosfat menjadi di dan trifosfat itu tidak terjadi proses yang berikutnya ada akhirnya nanti DNA tidak terbentuk begitu. Aciclovir secara luas di dalam cairan tubuh ini farmakologi ya. Kemarin sudah saya katakan kita nggak bisa lepas dari farmakologi meskipun nanti nggak saya ujikan ya. Jadi nggak akan apa diujikan distribusinya kemana nggak akan ya karena itu kan kita lebih ke mekanisme kerja kimia medisinalnya. Kegunaan klinis ini farmakologi juga. Kegunaannya untuk genital 5 kali 200 dan seterusnya. Yang berikut ganciclovir natrium ya. Lebih mudah larut ya karena di sini bentuknya garam ya. Ganciclovir natrium bentuknya garam sehingga mudah larut, aktivitasnya lebih besar terhadap virus sitomegalo dan efektif terhadap virus yang telah resisten terhadap aciclovir ya. Jadi di sini tetap ada kaitan strukturnya ya. Kalau di sini dihilangkannya ini ya. C1 sama OH. Dan siklovir analog ini ya Pak, guanosin asid yang merupakan trifosforilase untuk aktivasi menghambat DNA virus ya. Jadi tadi reaksinya ada tentang fosforilase ya. Jadi di tubuh kita ini fosfat itu sangat penting ya sehingga energi kita itu didapat dari ATP ya. Sekarang sudah ada ya kalau nggak salah tablet ATP ya. Jadi kita butuh energi, nah kita mengkonsumsi ATP. Kegunaan klinis, nah kita lewat. Yang berikut valaciclovir ya, merupakan praobat L-valin ester dari aciclovir. Mekanisme kerja dan gunaan mirip dengan aciclovir. Nah ini perlu diingat ya bahwa obat itu
tidak mesti langsung aktif ya. Ada yang namanya prodrug. Nah, ini harus hati-hati kalau membuat pernyataan, khususnya nanti kalau ada interaksi obat reseptor ya. Jadi obat, kalau kita makan obat itu di metabolisme ya. Sayang sekarang sudah tidak ada, mungkin di farmakologi dibahas ya sedikit tentang metabolisme obat ya. Dulu zaman saya itu dapat mata kuliah metabolisme obat 1 SKS. Kemudian setelah saya ngajar, pernah juga dibagiin ngasih kuliah metabolisme obat setengah pertemuan. Bayangin, dari 1 SKS saya dapat, saya suruh ngasih setengah kali pertemuan, jadi kulitnya saja. Nah, sehingga diharap kalian juga belajar sendiri tentang metabolisme obat supaya nanti paham ya. Karena pernah ada anak semester 3 bilang sama saya, Pak, saya tidak menemukan interaksi tamoxifen sama reseptor. Ya enggak, karena yang berinteraksi itu metabolitnya, yaitu hidroksitamoxifen ya. Nah, jadi seperti itu harus paham kita ya. Metabolisme obat itu pengetahuan yang penting ya. Jadi kalau kita makan asetanilit, itu nanti otomatis di tubuh kita mengalami hidroksilasi posisi para, jadinya paracetamol. Jadi kita makan asetanilit sama paracetamol sama, yang berefek adalah paracetamol. Nah, itu harus difahami ya. Nah, jadi di sini produk valacyclovir ini kalau diujikan ke in vitro untuk virus ya nggak berkhasiat. Kenapa? Karena dia akan terhidrolisa dulu baru berkhasiat ya. Namanya acyclovir ya. Nah, ini apa tadi? Valacyclovir tadi ya, valacyclovir. Kenapa kok dikasih produk segala? Yaitu karena untuk menambah bioavailabilitas ya, oral ya. Sebagai prodrug. Farmakokinetik, terapeutik, dan seterusnya ini ranah farmakologi. Kemudian yang berikut adalah ganciclovir ya, ganciclovir tadi ya. Jadi ini tadi mirip di sini dan tidak. Ganciclovir. Yang berikut adalah palaganciclovir ya. Masih sama dosis induksi rumatan. Rumatan itu dosis pemeliharaan ya. Kemudian 6-deoksiaciclovir ya. Jadi aciclovir yang mengalami 6-deoksi ya. Ini guanosin tadi ya. Aciclovir ini mengalami dengan santin oksidase ini akan mengalami apa namanya perubahan reaksi di mana di sini karbonilnya hilang. Jadi kalau di sini tadi tidak bukan hilang tapi penambahan karbonil ya. Karena di sini tidak ada teroksidasi jadinya mengalami metabolisme saking oksidase, mengalami oksidasi. Kemudian yodosuridin ya, isostertimidin ya. Jadi di dalam penemuan obat itu banyak sekali penemuan obat yang berdasarkan isoster ya, isoster ya. Di YouTube saya ada itu penemuan obat dengan isoster. Banyak obat anti kanker ditemukan dengan isoster ya. Termasuk apa namanya penggantian itu isosternya ya.
dalam urasil ya, urasil. Urasil itu di apa? Atau timin itu diganti fluor ya. Kalau nanti kalau anti kanker ada. Ya, jadi di sini kenapa kok isoster? Karena CH3 itu isoster dengan iod ya. Jadi yang diperlukan itu timidin ya untuk sintesis tadi DNA ya. Tapi karena di sini diganti isosternya terkecoh ya, sehingga yang diangkut ini iodosuridin, nah nggak jadi itu DNA. Iodosuridin dan trifluoridin. Kemudian berikutnya ribavirin ya, ribavirin. Nah seperti ini. Nah, ribavirin ini di sini sama ya. Yang beda apa di sininya ya? Di bahasanya ini diputus di sini ya. Nah, jadi yang harusnya guanosin yang diambil untuk sintesis apa DNA atau RNA, nah nanti terus nggak jadi karena palsu. Bagaimana kok bisa keliru? Nah, biasanya itu bisa dijelaskan dengan molekuler docking ya. Molekuler docking. Nanti saya kasih tambahan pengetahuan bagaimana menemukan obat antivirus dengan molekuler docking ya. Ini ada vidarabin, vidarabin. Nah, ini guanosin selalu saya ulang-ulang supaya mudah membandingkan ya. Jadi ternyata di sini ada apa? NH2 di sini ada amino. Di guanosin di sini nggak ada di vidarabin. Jadi dihilangin ini aja udah terkecoh ya. Dan ada didanosin. Didanosin ini mirip dengan guanosin. Bedanya apa? Bedanya tidak mengandung amino NH2 dan juga di sini kehilangan 2 hidroksi. Untuk penderita HIV. Ini ada lamivudin ya menghambat memberikan enzim transkriptase untuk infeksi hepatitis B yang kronik ya. Jadi lamivudin ya kalau dilihat strukturnya ini cirinya sama ya. Yang beda adalah di sini ada sulfurnya ya. Nah, sehingga cocok. Menghambat DNA polimerase stafudin tadi ya. Stafudin ini ya. Stafudin itu bedanya di sini tidak ada di sini ikatan rangkap di deoksitimidin ini dalam DNA ini tidak ada ikatan rangkap, kemudian kita kecoh dengan ikatan rangkap di sini. Kemudian ACT, asidotimidin, ya, analog dengan timidin, ya. Jadi kalau kita perhatikan banyak kesamaan, hanya berbeda apa OH dengan N3 di sini. Ya. Ya, jadi sebenarnya kalau yang hobi manipulasi itu masuk farmasi, nemukan obat, tersalur hobinya. Ya. Nah, kalau masuk fakultas ekonomi, manipulasi anggaran nah, bisa bermasalah dengan KPK. Ini antihepatitis, contoh antihepatitis siklusnya seperti ini. Kegunaan klinis farmakologi kita lewat ya. Nah, yang berikut adalah menghalangi uncoating ya. Ini obatnya sebelah mana ya? Ini akan kita lihat di sini ya. Sini ada amantadin ya. Amantadin itu
untuk virus influenza ya ada amantadin, derivatnya ada rimantidin, ada tromantadin ya, beda R ya R-nya. Strukturnya cukup rumit ya, ada 3 cincin di sini ya. Nah, sintesnya cukup rumit sehingga kalau saya untuk menemukan kayak gini tidak tertarik karena susah sintesisnya ya. Mekanisme kerja menghambat penetrasi partikel virus ke sel host ya, dan menghambat tahap replikasi virus dengan cara memblok protein inti yang tidak terlapisi sehingga mencegah pemindahan asam nukleat ke sel tuan rumah. Nah, jadi amantadin itu bekerjanya di seperti itu ya. Jadi berbeda dengan yang tadi asiklovir tadi ya. Tidak ada kaitannya dengan asam nukleat kalau yang ini. Contoh antivirus, anti influenza. Nah, jadi memblok ya, uncoating ya, diblok. Yang tadi ya, amantadin, limantadin, diblok supaya dia tidak nempel. Ini masih lanjutan tadi ya, di farmakologinya kita lewat. Jadi yang influenza tadi. Limantadin ya, amin trisliki turunan amantadin tadi ya. 4 sampai 10 kali lebih aktif dari amantadin ya. Jadi obat itu bisa kita naikkan potensinya dengan memodifikasi strukturnya ya. Nah, sehingga nanti interaksi obat reseptornya lebih stabil, maka nanti lebih poten. Penggunaan klinis farmakologi kita lewat. Yang berikut adalah menginhibisi neuraminidase ya. Jadi suatu enzim yaitu neuraminidase di sini. Untuk pelepasan ya, pelepasan virusnya. Nah, di sini ada contoh memblok neuraminidase itu zanamivir, oseltamivir ya. Jadi memblok neuraminidase. Inhibitor neuroaminidase menghambat penetrasi virus ke permukaan sel inang ya. Resistensinya jarang. Nah, di sini contohnya adalah oseltamivir tadi ya, jadi menginhibisi ya, sehingga tidak nempel nanti. Profilaksi ya, pencegahan influenza A dan B. Patentnya adalah Tamiflu ya. Tamiflu isinya oseltamivir fosfat. Ini struktur oseltamivir ya, di mana R-nya itu etil ya. Ada oxocarbonium intermediate. Nah, ini ada ZAHNAP, itu adalah prodrug ya, prodrug. Jadi nanti mengalami hidrolisa baru menjadi obat yang aktif ya. Jadi yang sebelah kiri ini kalau diujikan in vitro nggak bisa bunuh virus ya. Karena yang aktif adalah hidrolisis, hasil hidrolisisnya ya. Nah, makanya yang kalau kita meneliti harus hati-hati ya. Hati-hati kalau meneliti obat, itu obatnya itu termetabolisme enggak ya. Jadi kalau kita meneliti obat misalnya diuji in vitro bagus ya bisa membunuh virus, terus kita menyatakan
Oh, obat saya bagus bisa membunuh virus. Nah, pertanyaannya dia kalau masuk tubuh itu mengalami metabolisme tidak? Nah, kalau mengalami metabolisme berarti nanti beda lagi hasilnya, belum tentu ya. Belum tentu poten dia terhadap antivirus. Demikian juga dengan anti kanker misalnya ya. Jadi pernah suatu ketika saya menguji S3, dia melakukan uji in vitro ya dengan sel kanker ya. Jadi sel kanker ditaruh di itu sel lain itu, kemudian dikasih obat. Terus sel kankernya mati gitu kan. Nah, terus didokengkan juga secara komputer gimana sih? Oh, bisa gini gini gini. Nah, terus hampir semua ya, semua penguji itu berharap optimis ya. Waduh, ini obat calon obat yang bagus ya. Nah, obat itu ternyata dia apa? Gula yang gandeng 3. Nah, saya bertanya-tanya, kira-kira gula gandeng 3 itu kalau kita makan termetabolisme enggak? Saya yakin termetabolisme itu karena dia bentuk ether ya, ROR. Nah, sehingga apa? Sehingga saya hanya satu-satunya yang beda pendapat. Kenapa kok saya nggak yakin? Karena tidak diuji metabolitnya. Ya, harusnya diuji juga metabolitnya karena nanti kita akan keliru salah mengambil kesimpulan. Kenapa? Karena kita kalau mengobati kanker itu obatnya masuk ke tubuh ya. Kankernya ada di tubuh kita, obatnya masuk ke tubuh. Pertanyaannya termetabolisme enggak? Yang tadi diuji tadi di luar tubuh tidak termetabolisme. Nah, kalau nanti di dalam tubuh kita termetabolisme, hasilnya bisa beda ya. Karena mengobati kanker itu dengan memakan obat masuk tubuh, bukan dengan mengeluarkan sel kanker dari tubuh kita, taruh di bateri, dikasih obat. Nah itu ya, jadi ya, harus hati-hati. Itu gunanya belajar metabolisme obat. Penggunaan klinis ya, ada yang oseltamivir, ada yang nanti untuk profilaksi. Ya, ini farmakologi lagi ya, nggak akan diuji. Kemudian yang berikut menginhibisi DNA polimerase ya. Jadi ada enzim yang namanya DNA polimerase. Nah, nanti obat-obatnya akan memblok itu apa? Analog basapurin dan pirimidin. Ini contohnya foscarnet. Menginhibisi polimerase. Jadi DNA polimerase daripada virus. Kemudian ada juga yang menginhibisi translasi mRNA ya, mRNA ya. Di sini ada apa? Inhibitor transkriptase yaitu ada zidofudin, zeicitabin, zidanosin, nevirapin dan efavirenz ya. Ada juga nanti inhibitor protease selektif namanya saquinavir. Ada interferon ya, interferon alfa ya. Dia sebuah polipeptida sitokin ya. Bobot molekulnya cukup tinggi, cukup besar ya. Jadi biasanya kalau molekul-molekul protein ini dipelajari di makromolekul ya. Kita sudah punya lab baru namanya Laboratorium Rekayasa Makromolekul yang ketuanya Prof. Edi ya. Jadi mestinya nanti dipelajari di sana. Kalau yang kimia medicinal itu biasanya small molekul, obat-obatnya kecil ini ya, molekulnya begitu ya. Ini suatu protein atau polipeptida ya.
Jadi sitokin yang berefek antivirus, imunomodulator, dan antiproliferatif. Efek samping dan seterusnya. Ini interferon ya, tentang interferon tadi ya. Nah, ini strukturnya ya, strukturnya cukup besar ya, besar sekali. Ada interferon alfa, ada beta, ada gamma ya. Jadi yang gamma itu digolongkan interferon tipe 2, yang alfa beta interferon tipe 1. Kegunaan klinis ya, kita lewat. Kemudian ada ribavirin ya, suatu tiasin sintetik ya, analog dari riboside ya. Jadi gulanya. Kemudian yang berikut menginhibisi enzim protease ya, enzim protease ya. Dan kita lanjut contohnya. Nah, ini metisason ya, metisason. Jadi menginhibisi sintesis protein ya. Ini sintesisnya ada isatin bahan dasarnya ya. Di lab saya ada, di ruangan saya ada isatin ya. Saya nyimpen isatin ya. Warnanya kuning ya. Ada berapa mili ya? Ini 50 apa 100 ya. Ini isatin ya, isatin. Direaksikan dengan NaH dan Me-yud, metil-yud menjadi ini. Nempel di sini metilnya. Dia direaksikan menjadi ini. Ini antiretroviral ya. Contoh-contohnya farmakologi ini. Kemudian ada indinavir, indinavir. Nah, jadi tadi inhibitor protease ya, enzim protease. Ini untuk HIV ya. Jadi strukturnya seperti ini. Indinavir dan ritonavir. Nah, ini drug of choice ya. Jadi obat pilihan untuk virus-virus tertentu ya. Untuk influenza itu ada amantadin, rimantadin. Kalau kita nggak usah diobati, influenza biasanya sembuh gitu ya. Kemudian untuk A dan B itu zanamivir, oseltamivir. Untuk herpes simplex, trifluridin. Untuk encephalitis, aciclovir. Untuk CMF, ECMV, ganciclovir dan valganciclovir. Untuk herpes simplex genital, aciclovir dan valaciclovir. Untuk herpes simplex yang resisten, aciclovir dengan foscarnet ya. Kemudian untuk respiratory synthetic virus dengan ribavirin ya. Untuk zoster, varicella zoster dengan aciclovir dan valaciclovir. Untuk hepatitis B dengan lamivudin interferon A. Untuk AB dan C dengan interferon alfa ya, dan kombinasi dengan ribavirin. Mungkin itu dulu ya. Nah, jadi virus. Nah, sekarang kita ngobrol-ngobrol tentang COVID-19 ya. Jadi secara teori harusnya itu kita bisa menemukan obat antivirus meskipun di Indonesia belum ya. Jadi dengan Prodi 295 Indonesia belum bisa menemukan obat sintetik ya.
bahkan untuk COVID itu dunia juga lambat. Nah itu kenapa itu ya? Baru kalau nggak salah akhir tahun 2022 ya mungkin. Kalau salah bulan apa itu ya, November atau apa itu, apa namanya, Pfizer itu menemukan anti COVID untuk Omicron namanya Paxlovid. Nah, Paxlovid. Nah, pertanyaannya kenapa sih kok bisa? Nah, kenapa kok COVID ini kok luar biasa ya? Nah, kenapa? Saya ingin tanya, ketuanya siapa ya? PC kelasnya siapa? Halo? Saya Pak. Ya, Fedri, Mas Fedri. Iya Pak, betul Pak. Ya, kira-kira kenapa? Kita ngobrol santai. Kenapa sih obat itu kan harusnya bisa ditemukan? Kenapa sih COVID ini kok luar biasa ya? Jadi COVID ini penyakit yang luar biasa sehingga industri yang menemukan obat juga apa? Kenapa ya kok enggak? Kenapa kok lebih laris vaksin? Nah, sampai jadi apa? Ngerambah ke politik gitu ya vaksin. Kira-kira kenapa menurut Mas Patrick? Izin menjawab Pak. Ya, Karena silakan. sependek yang saya tahu virus kan bisa bermutasi Pak. Jadi Ya, agak susah gitu Pak. ya. Yang lain kira-kira apa? Yang lain juga ada sebenarnya. Resistensi kan ada juga ya obat itu yang resistensi. Memang ini tingkatnya dunia ya, udah jadi wabah. Tadi ini luar biasa, ini spesifik sekali ini COVID-19 ini ya. Ada yang menambahkan kira-kira apa sih kok kok orang kok lebih apa atau industri obat kok lebih demen bikin vaksin itu kira-kira kenapa itu ya? Hmm. Ya, jadi kalau menurut saya ini ya, menurut saya itu kenapa? Karena bagaimanapun industri itu kan mencari untung ya, mencari untung ya. Jadi contohnya aja ya, contohnya aja. Kita tahun 2024, tahun depan itu kita mau menghentikan impor paracetamol dari Cina. Ternyata kita sudah bilang mau menghentikan impor, ternyata Indonesia juga masih dakdikduk gini, bisa nggak ya membuatnya? Bisa sih bisa, tapi faktanya apa? Faktanya ternyata kalau memproduksi paracetamol 9.000 ton per tahun itu rugi ya, rugi. Nah, jadi gimana? Nah, jadi obat COVID juga gitu. Misalnya memproduksi obat COVID. Masalahnya yang sakit dengan yang sehat itu kan banyak yang sehat ya. Nah, sehingga kalau kita jualan vaksin, industri itu lebih untung. Kenapa? Karena konsumennya itu orang sehat. Kalau jual obat ya untuk COVID, ngobati COVID itu ada kemungkinan itu kalau bikinnya apa terbatas ya itu akan rugi ya. Jadi ini seperti itu. Jadi industri itu juga punya masalah kalau buatnya sedikit itu rugi ya. Kayak misalnya ya kalau kita ibaratkan dengan sablon misalnya. Kalau kita nyablon atau pesan kaos itu kan kalau anu jatuhnya mahal ya. Misalnya saya desain kaos, pesannya cuma 2 biji. Nah mungkin yang dipesan itu bisa nggak mau karena apa? Ongkos produksinya mahal. Kalau mau pasti dia akan naruh harga yang tinggi ya. Demikian juga dengan obat. Obat itu kalau kita makanya kenapa kok Cina eksis? Karena Cina itu bikin paracetamol diekspor ke seluruh dunia. Jumlahnya sangat banyak sehingga beruntung. Nah, Indonesia mau bikin paracetamol untuk kebutuhan sendiri 9.000 ton per tahun itu rugi. Nah, sehingga bagi buah si malakama ya. Jadi bahannya juga mahal ya. Para aminofenol itu juga harganya lebih mahal dari paracetamol. Bayangin. Mau ibaratnya mau bikin apa? Nah, lemper ya, lemper bahannya ketan. Beli ketannya lebih mahal dari lempernya. Ayo milih beli lemper ya. Nah, seperti itu. Nah, juga jadi pokoknya sangat-sangat unik ini ya. Tetapi bagaimanapun juga itu COVID-19 itu banyak hikmahnya ya, banyak hikmahnya. Yang jelas apa? Yang jelas mempopulerkan kata penemuan obat ya. Dulu tidak banyak yang tertarik penemuan obat ya.
setelah ada COVID, semua di mana-mana webinar penemuan obat, walaupun nggak ditemukan juga obatnya. Bahkan sempat itu Universitas Erlangga dikawal sama Badan Intelijen Negara untuk menemukan anti COVID. Sampai sekarang nggak ada kabarnya itu ya. Nah, saya pernah ikut webinarnya, tapi nggak boleh nanya. Bapak nggak boleh nanya ya, loh. Ikut webinar nggak boleh nanya, ya nggak apa-apa ya. Hanya dengerin gitu ya. Dengan adanya COVID juga alhamdulillah saya diuntungkan ya. Saya bisa ngasih kuliah online ya dan bisa terkumpul video 250 sekitar 250 setiap video 2 jam untuk kuliah ya. Jadi saya sangat beruntung ya bisa sharing lewat online ya. Nah, ada pertanyaan, pernyataan? Kalau bisa saya jawab, kalau enggak kita pelajari bareng ya. Jadi saya juga masih belajar ini ya, saya masih belajar ya. Dan ternyata luar biasa ya, ternyata penemuan obat itu ya susah banget ternyata ya. Susahnya apa? Yang paling susah adalah mencari investor, orang yang punya uang dan mau buat obat. Nah itu yang susah. Ya kadang-kadang yang punya modal itu lebih senang jadi supporter apa MotoGP atau Formula E gitu ya dibanding investasi di bidang obat. Nah ini masalahnya sehingga apa? Sehingga memang penuh perjuangan ya. Nah, saya ini sedang dak-dikduk karena berurusan dengan investor ya, investor sudah dapat investor tapi kelihatannya tersendat-sendat mengeluarkan uang ya. Jadi ternyata mengeluarkan uang sendiri itu juga susah ternyata ya. Saya pikir kalau saya punya uang itu ngeluarin uang ya tinggal ke ATM gitu ya. Ternyata enggak. Kalau uangnya banyak itu ternyata enggak semudah itu Pak Hari katanya. Oh, setahu saya kalau saya gajian ambil 5 juta gitu. Kalau dibatasi sehari 5 juta ya besok lagi 5 juta udah beres. Ternyata kalau uangnya banyak itu enggak kayak gitu Pak Hari katanya. Ya, harus izin katanya, izin pemerintah ya, izin yang berwenang ya. Itu uang sendiri itu ya. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang bertanya atau mau apa, diskusi apa tentang virus ya. Waktu saya buka kelas itu itu juga pernah ada yang nanya dari mana. Dia malah dari perikanan katanya loh. Perikanan kok tertarik kuliah dengan penemuan obat? Ya Pak, saya bekerja saya berkecimpung di dalam perikanan. Kelihatannya ikan-ikan itu kena virus Pak. Jadi saya pengen belajar bagaimana membuat antivirus katanya, menemukan antivirus ya. Ada pertanyaan? Pesertanya 54 ya. Ya, kalau nggak ada, saya akan sampaikan apa berikut ini tentang pengetahuan ya. Jadi tidak akan saya ujikan ya, tidak akan saya ujikan, tapi hendaknya kalian tahu karena apa? Karena kimia medicine itu sebenarnya bertanggung jawab juga untuk menemukan obat. Nah, karena kita belajar antivirus, sebaiknya kita tahu bagaimana cara menemukan obat antivirus ya. Dan itu pernah dilakukan oleh perusahaan farmasi yang sangat terkenal namanya Pfizer ya. Jadi Pfizer itu tahun 2022 kalau nggak salah di akhir itu menemukan Pak namanya yang bisa untuk virus yang Omikron ya, Omikron. Jadi obatnya itu terus sama Pfizer itu malah sudah dipublikasi ya. Dipublikasi
untuk ditempelkan di targetnya ya, target virus itu ya. Kemudian dikasih kode namanya 7VH8. 7VH8. Ini sedang muter ya, sedang muter sebentar. Sedang muter-muter. Internetnya kok agak Nah, ini 7VH8. Nah, jadi ini kristal struktur dari SARS-CoV-2. Main protease membentuk kompleks dengan inhibitor protease ya. Dikasih kode ini namanya paclofit dengan kode PF 07321332. Jadi kita kalau mau menemukan antivirus cukup kita mendownload ini ya, download file. Kita download PDB format. Nah, jadi ini itu adalah target 3C like proteinase ya. Jadi ini suatu enzim ya. Ini suatu enzim yang sudah ditempeli oleh inhibitor ya. Temuan Fischer tadi namanya paclofit, kalau di sini kodenya 4BI. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, jadi obat itu seperti ini obatnya itu. Yang tebal ini obatnya. Obatnya yang ditemukan sama Fischer itu ya, paclofit namanya. Nah, ini targetnya atau enzim protease. Kalau ini tidak di apa? Ini tidak di apa namanya? Tidak diperlukan ya, DMS itu digunakan pada waktu pembentukan protein datar sang. Nah, seperti itu. Nah, kita akan lihat bagaimana cara menemukan antivirus. Jadi molekul hidrogen dan hisar sebagai upaya pengembangan obat baru. Ya. Nah, jadi ini nadar saya ya, nadar saya di tahun 2022 ya. Oh, yang tadi berarti 2021 tadi ya. Pak Lopet tadi bisa tadi 2021 berarti. Nah, jadi saya dulu bekerja di kedokteran Universitas Andalas ya. Nah, saya saat itu ditempatkan di bidang yang bukan bidang saya ya. Jadi bidang saya kimia medicinal, saya ditempatkan di bagian penulisan resep. Nah, sehingga saya 20 tahun itu saya merasa seperti terkubur hidup ya. Jadi ilmu saya mati, sehingga saya berjanji suatu saat saya akan balik ke UNAN untuk jadi narasumber ya dengan ilmu yang saya miliki. Alhamdulillah ya.
Walaupun ini daring ya, karena saya belum bisa ke sana ya, sehingga ini daring. Nah, jadi di sana saya diundang 2 hari untuk memberikan materi bagaimana dengan penemuan obat anti COVID. Nah, jadi molecular docking ini adalah bagian dari CADD ya, Computer Aided Drug Design ya. Jadi bagaimana mendesain dan menemukan obat dengan komputer. Sebenarnya bidangnya ada banyak ya. Paling tidak ada 4, tapi yang sering dibahas adalah molecular docking dan HKSA di sini ya. Nah, jadi kita download tadi ya 7VH8 yang dari Pfizer tadi kita download. Kemudian akan kita validasi dengan cara apa? Dengan cara memisahkan protein tadi ya. Kalau bentuknya polimer kita ambil monomer satu aja. Kemudian kita hilangkan airnya, kemudian dan residu yang tidak berguna seperti tadi DMS tadi ya. Kemudian ditambahkan hidrogen dan seterusnya nanti kita hitung validasinya ya. Kemudian tadi disesuaikan dengan pH kita 7,4 ya. Dan kita buat 10 molekul yang energinya berbeda, kemudian kita dockingkan. Nah, codingnya cukup simpel ya. Hanya 2 baris ya. Dulu ini belasan baris dan bekerja di Linux. Atas jasanya Pak Satyo Nuryadi, dosen UTY yang mengajar IT, maka dimigrasikan ke Windows ya. Bisa bit 64 atau bit 32 juga dengan coding yang sangat simpel ya. Dan ini saya sudah minta izin untuk saya buat buku dan pelatihan. Kita hitung RMSD-nya. Nah ini tadi ya, ini kalau dibuka dengan Yasara yang gratis juga. Kalian kalau tertarik bisa ngubungin saya kasih softwarenya gratis ya. Yasara 7VH8 PDB. Jadi ini Pak Lovit itu yang bundar-bundar ini. Ini adalah suatu molekul tadi. Yang luarnya ini adalah enzim tadi, apa? Protease tadi. Dan kita copot, kita kembalikan, kita hilangkan hidrogennya. Ternyata konformasi 3 ini bisa valid ya. Nah, sehingga RMSD-nya 1,2232 angstrom. Nah, ini datanya. Nah, ini penemuan obat ala barat yang sering disampaikan oleh para guru besar kita ya. Dari mana-mana itu kalau menyampaikan kita penemuan obat perlu 5 kali APBN. Waduh, saya udah lemes tuh. Kalau 5 kali APBN, kapan kita mau menemukan obat? Sampai kiamat kayaknya nggak menemukan obat. Sehingga saya punya gagasan, gimana kalau nggak usah 5 kali APBN dengan cara kearifan lokal ya. Ini juga masih lanjutan dari tadi tentang ala barat menemukan obat perlu 12 langkah ya. Nah, saya mengusulkan menjadi 7 langkah aja. Kita pilih yang penting-penting. Yaitu berdasarkan apa? Kearifan lokal. Jadi untuk menemukan obat kita perlu senyawa penuntun ya. Tadi sudah punya penuntun Pak Lovit. Nah, Pak Lovit itu akan saya jadikan penuntun ya. Kemudian kita uji atau prediksi keunggulannya secara CADD dengan komputer atau SPDD ya, dengan molekular docking ya. Kemudian kita prediksi farmakokinetik dan lain-lain. Setelah bagus baru kita sintesis. Baru kita buktikan efek utama dan efek samping. Baru kita patenkan, kemudian kita lanjut ke desain industri. Kenapa? Karena kita kalau mau jadi obat harus dibuat dalam bentuk banyak, dalam jumlah yang banyak. Jadi nggak mungkin kita bikin obat cuma 5 gram gitu ya. Nah, pasti tontonan. Nah itu harus melibatkan tenaga dari teknik kimia. Nah dari hasil pilot proyek teknik kimia baru kita bisa memakai untuk uji preklinik lengkap ya. Karena uji preklinik lengkap ini harus dihasilkan dari pilot project. Kalau dari laboratorium nggak bisa ya. Saya menguji hanya untuk
meyakinkan investor supaya bisa saya patenkan. Tapi untuk menjadi bahan baku obat itu memerlukan persetujuan dari Balai POM. Baru kita uji klinik fase 1, 2, dan 3. Nah, jadi cara mendesain molekul tadi perlu state of art. Misal Pak Lovit tadi ya, Pak Lovit dari Pfizer kita jadikan senyawa penuntun. Kemudian kita lakukan docking untuk mengetahui skor dockingnya dan untuk validasi. Kemudian kita mendesain molekul baru yang lebih bagus dari Pak Lovit ya. Kemudian kita prediksi farmakokinetiknya, kita prediksi LD50, IC50 atau ED50. Kalau untuk antivirus berarti IC50 ya, inhibitor. Kemudian harus mudah disintesis, satu langkah reaksi. Kemudian lebih poten kalau bisa ya, lebih murah, lebih aman. Nah, seperti itu. Nah, ini desain saya, ini HPB2 ya. Ini skor dokenya minus 106. Nah, docking senyawa desain terhadap 7VH8 seperti ini, kemudian kita lakukan uji T nanti, berbeda bermakna. Nah, ini ternyata Pak Lopet itu skor dokenya minus 102, yang desain saya minus 106. Jadi secara statistik berbeda bermakna. Relatannya juga berbeda bermakna ya, bisa kita uji dengan uji T. Ini uji T-nya, uji statistik, berarti lebih poten dari Pak Lopet sebagai obat anti COVID. Sebagai anti COVID sebenarnya, kalau obat anti COVID itu double ya. Sebagai anti COVID sebenarnya. Nah, ini pernah saya gunakan sobek saya itu, dan saya dapat penghargaan dari UGM 3 kali ya. Nah, yang ketiga ini sebenarnya terjadi kontroversi. Kenapa? Karena jurinya lapor sama saya. Tadinya nggak disetujui Pak Hari, kok 3 kali. Yang lain aja 2 kali ya. Jadi biasanya gubernur dibatasi 2 kali ya. Biasanya juara juga, tapi ini eh, reviewernya bela saya. Dia bilang kan nggak ada peraturan yang 2 kali nggak boleh. Nah, akhirnya dapat yang ketiga terus ditutup ya. Nah, 3 kali ini bikin heboh ya. Presiden 3 kali juga bikin heboh ya. Biasanya 2 kali aja. Nah, ini juga saya dapat dari penghargaan dari Kemenristek ya, setingkat Kemenristek Business Innovation Center ya 2014, 15 dan 17. Masuk 106 universitas Indonesia, 107 dan 109. Nah, mohon doanya, ini yang 107 ini sekarang sedang dalam pembahasan untuk dijadikan bahan baku obat ya. Ini saya patenkan, namanya masih kode saya ya, atau masih pakai nama kimia 13 bis para hidroksipenilurea. Sekarang udah saya ganti nama jadi Al-G3. Al itu bahasa Ibrani Tuhan, ketika analgetik antibiotik kiriman Tuhan, karena itu sebenarnya bukan temuan saya tapi kiriman ya, karena saya mau mendesain para hidroksipenilurea, dikasih sama Allah 13 bis para hidroksipenilurea. Ini yang MH 2011 ya. Analgetik 5 kali lebih poten dibanding paracetamol. Nah, sebenarnya sekarang ini bukan kimia farma ya, karena kimia farma pernah tertarik tapi sampai sekarang belum keluar uang, sehingga rekan saya mencari investor lain ya. Mohon doanya, sekarang namanya SAA ya, Sastek Anugerah Al-Fatih. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan, pernyataan? Halo, silakan.
Ada Ya, pertanyaan? silakan. Maaf Pak, belum ada pertanyaan. Belum ada ya. Iya, iya. Jadi memang apa kimia medicine ini apa namanya tidak terlepas dari penemuan obat ya sebenarnya. Kalau dulu penemuan obat itu ada di kimia medicinal 2 ya, di praktek ya. Jadi karena kita sudah zamannya sudah computerized ya, computerized ya. Yang lain ada nggak pertanyaan atau pernyataan atau apa saja? Ini saya sedang bantu dosen kedokteran Universitas Andalas Padang untuk men-screening 100 lebih molekul ya untuk dijadikan anti kanker serviks ya. Jadi ya pertanyaan pernyataan ya. Kalau dari saya belum ada, Pak. Belum ada. Semester ini ada yang semester ini kelas ini ada yang belajar molekuler dogen nggak? Mungkin PKM atau bimbingannya Prof. Edi ada nggak? Kalau Muhammad Nino di kelas ini enggak ya? Enggak ya? Tidak. Enggak di kelas ini. Di kelas ini ada yang ikut PKM? Ada lumayan banyak, Pak. Banyak ya. Ada yang doke enggak? Kalau itu saya kurang tahu, Pak. Oke. Gimana? Ini bahannya sudah habis ya, waktunya masih ada. Kalau mau diskusi silakan ya. Mas Putu, Mas Putu kelihatan wajahnya. Ada yang mau ditanyakan enggak Mas Putu? Saat ini belum ada, Pak. Belum ada ya. Nah, ikut PKM enggak Mas Putu? Saya tidak ikut PKM, Pak. Tidak. Kenapa enggak tertarik? Belum, Pak. Belum ya. Jadi kalau yang belum tertarik bisa apa tahun depan ya kalau bisa ikut biar ada pengalaman penelitian ya. Kita ambil presensi dulu ya. Jadi ini kelas apa ini namanya A ya kelas A. Kelas A.
Ya, gimana? Ada pertanyaan, pernyataan, usul? Saya 19 menit, 19 menit lagi. Saya izin tanya Bapak. Ya, silakan, silakan. Cara Bapak screening ratusan obat itu bagaimana ya Pak? Oh, ya, jadi nanti kita apa? Jadi kita pertama kita tentukan target ya, target apa untuk obat itu mekanisme kerjanya di mana. Nah, itu kita ambil di bank data protein ya. Kayak tadi contohnya ya, contohnya kalau yang virus tadi kan 7VH8. Nah, nanti kita cari di apa? Di protein data bank data protein itu kodenya apa? Target tersebut. Kemudian nanti di sana kita validasi ya. Validasi itu biasanya kalau software saya itu biasanya berguna untuk yang sudah ada obatnya ya. Contoh obat untuk serviks itu apa? Nah, targetnya biasanya di sana ada obatnya. Nah, itu obatnya kita copot, kita kembalikan. Bisa balik enggak? Valid enggak dia? Software saya untuk mengembalikan obat tersebut di tempatnya ya. Dengan ketentuan dikatakan valid kalau RMSD-nya itu di bawah 2 angstrom ya. Itu pakai software Yasara bisa kita hitung nanti. Jadi software yang saya pakai itu bisa valid enggak mengembalikan obat yang sudah saya copot di komputer kita kembalikan itu. Kalau valid berarti kita tinggal memasukkan yang 100 tadi. Yang 100 tadi kita masukin satu-satu. Kita bandingkan energinya. Energinya kalau yang bisa mengalahkan obat tadi lebih stabil berarti berpotensi. Ya. Atau paling tidak sama juga bisa ya. Nah, kalau sudah itu baru berarti kita bisa memprediksi ya. Jadi masih memprediksi struktur tersebut bisa untuk membunuh tadi kanker tadi ya, kanker serviks tadi ya. Namanya papilloma virus ya. Nah, seperti itu. Nah, itu yang sudah saya lakukan itu untuk derivat paracetamol ya. Jadi temuan saya itu saya gemes kenapa? Karena paracetamol itu kok beratus-ratus tahun padahal ya tidak ada yang mengalahkan. Ternyata apa? Setelah saya cek itu banyak penelitian yang berusaha untuk mengalahkan paracetamol dengan cara apa? Dimodifikasi molekulnya. Apa yang terjadi? Obatnya lebih bagus, lebih poten, tapi lebih hepatotoksik sehingga mereka menyerah kembali ke paracetamol. Nah, saya berbeda pandang dengan mereka. Saya bukan memodifikasi molekul, tapi saya cari akar permasalahannya. Oh, ternyata hepatotoksiknya itu karena gugus karbonil. Gugus karbonil menyerap atau apa menarik elektron dari ini bensin itu penyebabnya. Makanya terus saya buat bagaimana karbonil ini tidak menarik elektron dari inti bensin, paling tidak berkurang nariknya. Nah, saya kasih isosternya, kemudian saya dongengkan ternyata seperti tadi lebih stabil dari paracetamol. Kemudian efek sampingnya kurang hepatotoksik. Kenapa? Karena kalau efek samping itu kebalikannya. Jadi kalau obat itu kalau makin stabil makin bagus, tapi kalau efek samping makin stabil makin hepatotoksik sehingga di situ saya mendapatkan desain saya kurang hepatotoksik. Kemudian setelah itu saya buktikan, baru saya sintesis. Kemudian baru dibuktikan dengan uji hewan ya. Setelah nanti uji hewan baru kita patenkan ya. Istilahnya uji preklinik. Tapi preklinik itu butuh hewan yang banyak tapi tidak perlu balai POM kalau hanya untuk bukti meyakinkan investor. Tapi kalau untuk jadi obat harus diulang. Makanya molekul saya yang algetika itu nanti harus diulang ya. Walaupun pernah saya teliti dengan data yang valid, tetapi untuk jadi obat nggak boleh pakai data lama, harus didampingi balai POM. Itu yang mahal, yang mahal.
Nah, ini saya mohon doanya, doa restunya ya. Kemarin sudah dihitung-hitung itu katanya untuk uji klinik itu butuh berapa ya kemarin itu ya. Jadi udah dapat investor, tinggal cara mencairkan. Cara mencairkan itu kok apa, tidak mudah ternyata ya. Di cara mencairkan dana uang sendiri itu ternyata nggak seperti ini. Nah, ini saya dapat data dari mitra saya ya. Uji klinik itu perlu 1,5 sampai dengan 2 tahun kalau uji kliniknya ya. Biayanya sekitar 20 sampai 30 miliar katanya ya. Nah, ini kemudian ada yang investornya ini, lancar keuangannya. Begitu, ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi kita screening gitu, terus nanti itu harapannya itu dari 100 itu ada molekul ya. Nah, kalau saya sebenarnya cenderung sintetik aja. Nanti kalau molekulnya dari itu kan dari bahan alam. Kalau dari bahan alam nanti molekulnya misalnya susah sintesisnya masalah lagi ya. Karena kita kalau jadi obat kan harus diproduksi dalam jumlah banyak ya. Jadi kalau sintesisnya susah nanti biayanya tambah banyak lagi. Jadi tapi kalau desain kan kita bisa mendesain obat yang gampang kita buat begitu ya. Begitu Mas Patrick. Baik Pak, terima kasih Pak. Kalau Mas Patrick tertarik dengan penemuan atau desain obat, silakan hubungi saya. Nanti tahun depan mungkin bisa kita rame-rame bisa ngajukan apa PKM ya, desain dan sintesis obat tertentu gitu ya. Nah, tinggal mulai obat apa ya. Atau bisa juga saya sedang apa? Ya, tiap pagi saya jalan kaki nyari bluluk. Nah, kalian tahu bluluk? Bluluk itu calon kelapa yang masih kecil itu yang sering jatuh di bawah pohon. Nah, itu ada yang bilang itu bisa untuk diabetes. Nah, saya coba kemarin minum itu kok terus bisa turun ya, bisa 115. Tapi berikutnya saya minum lagi kok masih tinggi ya. Saya masih penasaran ya. Itu juga bisa dijadikan bahan PKM ya. Kalau mahasiswa tertarik berarti nanti apa mengisolasi kandungan bluluk itu apa ya, nanti kalau udah ketemu apa bisa kita prediksi dengan komputer ya, kira-kira strukturnya seperti apa, terus bisa nggak mekanisme kerja untuk antidiabetes itu menghambat enzim apa, nah seperti itu bisa untuk latihan PKM ya. Ini dana 10 jutaan gitu ya, bisa untuk apa latihan begitu. Oh, bisa juga dengan apa namanya idubacin. Nah, idubacin itu nah, mungkin sudah ada yang cerita atau belum ya. Jadi kalau zaman saya kecil dulu itu kalau luka itu dikasih idubacin. Idubacin itu air ludah yang baru bangun tidur belum ngapa-ngapain, baunya sangat luar biasa. Nah, itu dioleskan ke luka kita, itu bisa mengandung antibiotik. Nah, itu bisa diteliti lagi sebenarnya kandungannya apa, dijelaskan mekanisme kerjanya gimana kok bisa membunuh bakteri. Nah, contohnya seperti itu ya. Masih 11 menit lagi. Yang lain ada pertanyaan? Ini saya juga diminta ngisi Skillab untuk S2 ya. Jadi anak S2 itu pengen juga belajar molekuler docking ya, karena molekuler docking itu sekarang sangat penting ya untuk apa menjelaskan obat itu sangat nyaman, sangat enak ya. Nah, sehingga saya diminta oleh Bu Tanti untuk mengisi Skillab S2 yang kimia analitik ya. Jadi saya akan mengenalkan bagaimana CADD ya, Computer Aided Drug Design and Discovery ya. Di zaman sekarang itu enak sekali. Kita punya struktur aja, itu
langsung bisa kita prediksi. Ini kira-kira untuk apa? Jadi kalau anak S1 misalnya bikin molekul apa saja itu bisa kita prediksi. Ini kira-kira bisa untuk obat apa ya? Nah, terus nanti kita buktikan. Kita sintesis terus kita buktikan dengan hewan coba ya. Kedepannya diharapkan ini dari presentasi almarhum Prof. Umar Anggoroyeni, Ketua Bioetika Internasional ya. Jadi ada ilmu yang namanya bioetika. Itu internasional, itu bagaimana kita diatur cara membunuh hewan ya, jangan semena-mena ya. Jadi kadang-kadang kan kita sadis ya. Kita mau menemukan anti kanker, terus pakai hewan coba dibuat kanker. Wah itu kan waduh sadis sebenarnya. Jadi, nah kedepannya diharapkan nggak ada itu lagi ya, tapi dengan komputer ya. Karena sudah banyak data yang database-kan di komputer. Jadi nggak perlu lagi dengan hewan kayak gitu ya. Secara in vivo itu sangat menyiksa ya. Bayangin hewannya sehat dibuat kanker terus dikasih obat kita untuk percobaannya. Nah, kedepannya diharapkan seperti itu enggak lagi. Itu webinarnya Profesor Dr. Umar Anggoyeni ini mantan Ketua LIPI 2 kali ya. Promotor saya. Nah, sekarang ini penelitian sudah maju ya. Jadi sudah bisa membuat pohon itu seperti kunang-kunang ya. Jadi membuat pohon yang tadinya gelap itu dikasih direkayasa gitu, terus pohon itu jadi terang benderang kayak kunang-kunang. Nah itu kalau diterapkan di manusia juga bisa, tapi nanti manusianya repot ya. Jadi manusianya kayak kunang-kunang itu ya nanti malah ngebayang ya, pakai baju malah ngebayang nanti, malah mau tidur juga nggak bisa nyenyak ya. Jadi sekarang kan kita nyenyak ya, kalau mau tidur matiin lampu tidur. Kalau dibuat kayak gitu kayak kunang-kunang nanti pas tidur terang benderang ya. Nah, yang lain ada pertanyaan? Masih 7 menit ya. Halo, lumayan. Tinggal 7 menit. Ini harusnya saya ngisi S3 ini ya, tapi karena saya mau terapi ya. Saya mau terapi akupuntur ya. Nah, jadi ditusukin jarum. Jadi saya minta waktu untuk ngisi S3-nya besok. Nah, besok. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Baik, masih 6 menit lagi ya. Ya, jadi saya kalau mengadakan kelas online itu malah yang pesertanya itu 2 jam ya, 2 jam itu malah mereka minta tambah gitu kan. Wah, ya nggak apa-apa ya. Jadi masih ada yang nanya-nanya gitu. Wah, mungkin kalau tidak ada, masih ada kuliah nggak kalian? Tidak ada. Ada ya. Oke, kalau gitu, kalau sudah nggak ada pertanyaan, mungkin bisa kita akhiri ya. Kita masih ketemu satu lagi ya, kalau nggak salah anti malaria ya, sama anti kanker ya. Ini pertemuan terakhir dengan saya kalau nggak salah ya. Baik, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Yang berhalangan hadir nanti bisa nengok rekamannya ya.
Insya Allah akan saya share ke grup nanti ya. Demikian juga dengan bahannya ya, gitu. Begitu. Kalau tidak ada, saya akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadirannya semuanya.